SRC. Halo, salam buat kita semua. Saya Nagih Trisnaga ingin membahas sejarah singkatnya untuk salah satu perusahaan dagang di Indonesia, yaitu SRC. Dulunya banyak orang yang lebih memilih toko-toko retail ataupun warung-warung yang menjual secara eceran. Namun seiring berkembangnya zaman, swalayan dan minimarket saling berebut pelanggan dengan toko-toko retail. Tetapi banyak pelanggan yang lebih memilih minimarket dan swalayan dikarenakan sekarang sudah banyak membuka gerai di daerah-daerah dan sangat mudah dijangkau oleh pelanggan. Dan juga salah satu tujuannya, alasannya karena berbelanja di swalayan atau minimarket memberikan pengalaman berbelanja yang modern. Hal itulah yang membuat salah satu pemilik toko retail, yaitu Mami Ami, menjalin hubungan kerjasama dengan mitra SRC atau Sempurna Retail Community. Jadi Ibu Ami bekerja sama dengan SRC pada tahun 2008. SRC ini adalah salah satu program dari PT HAM Sempurna, yang dimana tujuannya untuk membantu pengusaha-pengusaha kecil untuk bersaing di era modern sekarang. Pada awalnya SRC bekerja sama dengan 57 toko kelontong. Namun karena semangat dan ingin berkembang terus untuk memenuhi kebutuhan pokok di Indonesia, toko-toko SRC mulai menjalin hubungan mitra dengan toko-toko lain, dan sekarang tersebar luas 225.000 toko SRC di Indonesia. Adapun nilai-nilai yang ada di SRC yaitu nilai kearifan lokal. Nah, di nilai kearifan lokal itu kita diajak untuk melestarikan tradisi dan kebudayaan lokal di Indonesia. Selanjutnya ada dampak sosial. Dampak sosial dari SRC itu berpartisipasi dan kontribusi secara aktif dalam memberikan kebaikan di lingkungan sekitar. Kalau memberikan dampak negatif itu kan biasanya kita bilang kalau kita beli ke tetangga gitu, lebih berinteraksi, saling terjalin hubungan sosial dengan mereka yang lebih baik. Jadi itu yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah singkat SRC. Nah, di sini akan menjelaskan produk apa aja sih yang dijual oleh SRC, gitu kan? Bahan yang dijual oleh SRC ini yaitu seperti bahan-bahan sembako. Sembako itu seperti beras, tepung, minyak, gula, telur, dan beberapa bahan-bahan pokok lainnya. Yang kedua itu kebutuhan rumah tangga. Kebutuhan rumah tangga ini seperti alat mandi, perabotan rumah tangga, dan lain sebagainya. Yang ketiga, alat tulis. Alat tulis ini contohnya buku, pulpen, pensil, atau pulpen yang disebut pena gitu kan. Itu untuk biasanya itu sih yang membeli itu seperti pelajar-pelajar. Nah, yang keempat adalah obat-obatan. Obat-obatan tetapi tidak seperti yang di apotek. Apotek ini biasanya kalau misalnya dibandingkan dengan apotek itu kan membutuhkan resep dokter. Nah, sedangkan yang di SRC atau kedai kelontong ini obat-obatan ini tidak perlu resep dokter seperti minyak kayu putih kan tidak perlu. Minyak kayu putih, obat-obat pusing seperti komik, koyo gitu kan. Nah, yang selanjutnya itu adalah yang sering kita beli, yaitu jajanan dan makanan ringan. Jajanan makanan ringan ini biasanya itu yang kita beli sehari-hari seperti TikTok, Beng, nah Hansel dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu setelah produk yang dijual pasti ada dong saingannya gitu kan. Jadi saingan ini minimarket model kecil dan besar yang menguntungkan seperti minimarket, Alfamidi, Alfamart, itu supermarket, minimarket dan lain sebagainya. Yang ketiga itu adalah profit atau keuntungan. Nah, keuntungan dari SRC ini itu sangat banyak. Kenapa dibilang sangat banyak? Karena dia dapat usaha barang untuk usaha toko kepentingan mudah didapatkan. Nah, mudah didapatkan ini ya wajar dong, mungkin banyak masyarakat yang datang ke sana gitu kan. Jadi keuntungannya ini dia sangat banyak, yaitu usaha modal kecil namun bisa dibuka di rumah atau seadanya gitu. Yang ketiga adalah dapat memudahkan kebutuhan harian dan tanpa harus
pergi ke minimarket, supermarket gitu kan, pokoknya gampang lah gitu loh, mudah untuk diakses oleh masyarakat sekitar. Ya selanjutnya usaha modal kecil namun untungnya Pak cukup menjanjikan. Nah, cukup menjanjikan ini kenapa dibilang cukup menjanjikan? Karena modal dari yang kita jalankan SRC ini, yang modal dari kita membangun SRC atau Klik Untung ini itu dikategorikan tidak harus mengeluarkan dana yang sangat besar. Nah, sedangkan keuntungan yang kita dapat bisa lebih besar dong gitu. Yang selanjutnya itu setelah keuntungan pasti ada dong kekurangan gitu kan. Kalau dipikir-pikir kan keuntungan dari SRC ini tidak ada, hampir tidak ada. Karena apa? Karena SRC ini kita hanya mengikuti persyaratan gitu tanpa harus mengurus surat inilah, mengurus surat itulah. Nah, SRC ini juga mengajarkan kita bagaimana menjaga budget toko, gimana dia untuk menghasilkan keuntungan yang lebih banyak gitu. Dan mengajarkan kita untuk menggunakan rak-rak modern. Rak-rak modern ini seperti yang sering kita ketemuin, misalnya kita ke Indomaret gitu kan, Indomaret. Nah, raknya itu kan udah tersusunnya itu di sini ada ini, di sini ada ini, di sini ada ini, nah di bawah ada ini, di belakang ada ini, nah gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari ketiga ini, produk apa aja yang dijual, yang kedua saingan, yang ketiga profit atau keuntungan, yang terakhir itu adalah kekurangannya. Sekian.